Hai, selamat datang di channel SK2 Team. Sesuai request dari subscriber, di video kali ini gue akan membahas tentang karakter overpower non peminjam kekuatan. Yap, dia adalah si tua bangka Jin Taejin, kakek angkat dari Mori Jin. Wah, karakter favorit gue nih guys. Karakter super keren yang di setiap pertempurannya selalu super duper epic. Gue semangat banget buat bahas karakter ini guys, dan bakal gue jelasin sedetail dan semenarik mungkin. Jadi, sebelum nonton video ini sambil rebahan, sebaiknya kalian siapkan juga cemilan, kopi, dan rokoknya, biar kalian makin enjoy nikmatin video ini. Oke guys, langsung saja ke inti pembahasan, let's go! Jin Taejin. Dia adalah seorang master seniman bela diri taekwondo pembaruan, dan saat ini hanya ia satu-satunya orang yang menguasai teknik pembunuh taekwondo pembaruan ini. Teknik ini berasal dari salah satu pasukan Korea Utara yang menyusup ke Korea Selatan lalu ditangkap. Pada tahun 1960 sekian, 37 dari 38 mata-mata Korea Utara menyusup ke Korea Selatan lalu ditembak mati. Hanya ada satu orang yang ditangkap hidup-hidup. Dia adalah Seo Hyuk Lee, seorang seniman bela diri taekwondo ITF Gaya Utara. Pemerintah Korea Selatan sangat tertarik kepada pria ini. Mereka tertarik kepada kemampuan si agen yang mampu bertarung hanya dengan tangan kosong. Jadi, pemerintah Korea Selatan melakukan uji coba dengan memanggil 50 ahli bela diri Korea Selatan untuk bertarung 1 lawan 1 dengan si agen, dan mereka semua kalah telak. Melihat hal tersebut, pemerintah Korea Selatan mencoba mengembangkan ilmu bela diri lain untuk melawan Taekwondo ITF Gaya Utara tersebut. Setelah beberapa percobaan, mereka menemukan kekurangan dari Taekwondo ITF Gaya Utara tersebut dengan menerapkan teknik mengelabui musuh untuk menyusup ke area pertahanan lawan. Dan terciptalah Taekwondo pembaruan, teknik versi sempurna dan mematikan dari Taekwondo ITF Gaya Utara yang dikembangkan guys. Dan orang yang berhasil menguasai teknik Taekwondo pembaruan itu adalah Taejin. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Taejin berhasil mengalahkan Seo Hyuk Lee. Pada akhir hayatnya, Seo Hyuk Lee sempat menggumam kepada Taejin. Ia berkata, "Sesuai janjimu, tolong jaga keluargaku di Korea Utara." Pada masa mudanya, Taejin juga merupakan kapten dari pasukan khusus tentara elit Korea Selatan. Pasukan ini dikirim sebagai mata-mata ke Korea Utara untuk menyelidiki adanya energi khusus yang tak dikenal di sana, kemudian membawanya ke Korea Selatan jika keadaannya memungkinkan. Pasukan ini terdiri dari 20 orang tentara elit yang juga menguasai taekwondo pembaruan seperti Taejin. Diketahui, para tentara elit ini dilatih langsung oleh Taejin untuk menguasai teknik mematikan ini. Dan diketahui juga, salah satu dari prajurit ini adalah Park Il-tae, kakeknya Park Il-pyo guys. Singkat cerita, mereka berangkat ke Korea Utara, kemudian berhasil menyusup ke salah satu markas dari Korea Utara, dan menemukan sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa orang dari Korea Utara sedang melakukan penggalian guys. Di tengah pembicaraan, mereka dikepung oleh pasukan dari Korea Utara. Melihat hal tersebut, salah satu dari prajurit meminta perintah kepada Taejin tentang apa yang harus mereka lakukan. Lalu Taejin memberi perintah kepada mereka untuk menghabisi pasukan dari Korea Utara tersebut. Pertempuran pun terjadi, dan dengan mudah, pasukan Taekwondo pembaruan menghabisi semua pasukan tentara dari Korea Utara tersebut. Setelah pertempuran tersebut, tiba-tiba muncul seorang anak kecil dari semak-semak. Melihat hal tersebut, salah satu dari pasukan Taekwondo yang bernama Geundoli menghampiri anak kecil tersebut dan menyarankannya untuk menjauh, karena kawasan tersebut sangat berbahaya. Saat Gundoli lengah, anak kecil tersebut berhasil menusuknya. Kemudian disusul dengan tendangan taekwondo dari seorang kakek tua. Gundoli terpental setelah menerima tendangan tersebut. Nah, yang menendang Gundoli ini adalah Chun Sik-mun. Ia adalah kepala penggalian sekaligus pimpinan pasukan khusus Korea Utara guys. Jabatan yang setara dengan si Taejin. Bedanya, Taejin pimpinan Korea Selatan, sedangkan si Chun Sik-mun ini adalah pimpinan Korea Utara guys. Taejin keluar dan menanyakan kepada Chun Sik tentang keluarga dari salah satu agennya yang tertangkap oleh pasukan Korea Selatan 2 tahun yang lalu. Nah, agen yang dimaksud si Taejin ini adalah Seo Hyuk Lee, guru sekaligus lawan sparring Taejin hingga ia bisa menguasai teknik pembaruan ini guys. Si tua bangka sok keras ini malah mengabaikan pertanyaan Taejin serta mengatakan bahwa ia tidak tertarik pada kegagalan. Yang dimaksud kegagalan di sini adalah si Seo Hyuk Lee ya guys. Kemudian Chun Sik memerintahkan kepada pasukannya untuk menyerang. Mendengar hal tersebut, Taejin merasa geram dan memerintahkan kepada bawahannya untuk santai-santai aja guys. Karena Taejin mau show off nih.
Haha. Meskipun fight-nya nggak diperlihatkan di manhwanya, Taijin berhasil membantai semua pasukan tersebut, termasuk si tua bangka sok keras tadi guys. Taijin mencekik leher Chunsik dan kembali bertanya untuk yang terakhir kalinya tentang keadaan keluarga dari Seohyokli. Tapi guys, si tua bangka licik ini sama sekali nggak mau buka mulut. Malahan, ia mau berniat meledakkan tempat tersebut. Lalu dengan sigap, Taijin langsung memotong tangan Chunsik dan men-shutdown-nya guys. Mampus lo tua bangka. Haha. Lalu, Taijin memberikan sebuah kertas yang berisikan alamat Seohyokli kepada salah satu bawahannya dan memerintahkannya untuk mendatangi tempat tersebut. Kemudian Taijin melanjutkan penyusupannya. Akhirnya, ia sampai ke tempat di mana penggalian tersebut dilaksanakan. Setelah melumpuhkan semua penjaga, mereka tiba di sebuah ruangan yang disegel dengan balok kayu. Saat pintunya terbuka, di sana ada seekor gorila yang sedang menunggu mereka. Gorila ini adalah tiruan yang dibuat dari bulunya Morijin guys. Gorila tersebut menyerang salah satu pasukan. Satu serangan saja yang mengakibatkan orang tersebut patah tulang guys. Taijin menendang gorila tersebut dan membuatnya terpental. Lalu Taijin berniat melawan gorila tersebut sendirian dan memerintahkan semua pasukannya untuk berjaga dan memeriksa jika ada nuklir atau pasukan yang sedang bersembunyi di area tersebut. Saat lagi asik baku hantam dengan si gorila, tiba-tiba pasukan tentara Amerika datang dan mengepung tempat tersebut, serta melempar granat ke ruangan tempat Taijin dan si gorila tadi bertarung guys. Tentara Amerika tersebut datang dan melacak sesuatu dengan radar, kemudian mereka menggalinya. Setelah beberapa lama digali, mereka menemukan sebuah bongkahan batu berwarna hijau. Kemudian mereka melarikan diri setelah mendapatkan apa yang mereka cari guys. Eits, tidak semudah itu Ferguson. Taijin keluar dari sebuah bongkahan batu yang diakibatkan dari ledakan granat tadi guys. Taijin merasa sangat kesal saat melihat pemandangan di mana hampir semua bawahannya dihajar habis. Melihat hal tersebut, Taijin menghajar balik semua pasukan Amerika tadi guys. Di tengah pertarungannya membantai semua pasukan Amerika, gorila yang bertarung dengan Taijin tadi meledakkan dan meratakan semua area tersebut. Taijin dan beberapa rekannya selamat berkat Taijin yang menggunakan teknik taekwondo-nya untuk membelokkan gelombang ledakan tadi guys. Dan ronde kedua dari pertarungan baku hantam antara si Taijin dan gorila dimulai lagi guys. Baku hantamnya sangat gila guys, kayak gorila lawan gorila. Sementara Taijin dan gorila bertarung, pasukan dari Taijin hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan pertarungan antar gorila tersebut guys. Tapi, salah satu dari pasukannya menggali ke bawah tanah dan menemukan sebuah koper yang dibawa oleh pasukan Amerika tadi. Saat hendak mengambil koper tersebut, dari bawah tanah muncul satu orang pasukan Amerika yang berhasil selamat dari ledakan tersebut. Ia menghajar salah satu rekan Taijin yang mencoba mengambil koper tadi. Nah, tentara Amerika yang selamat ini adalah Sersan Choi, salah satu rekan Taijin yang berkhianat. Dan ternyata, Sersan Choi ini adalah tentara mata-mata dari Amerika guys. Sersan Choi membantai semua rekan Taijin kecuali Il Tai Park, kakeknya si Il Piu. Il Tai Park melipat setengah tiang celananya dan mulai bertarung serius dengan gaya bertarungnya sendiri. Il Tai bertarung dengan sengit, menggunakan gaya bertarung Rei Taekwondo dan Samsu Taegeon. Di akhir pertarungan, Il Piu mengcounter teknik bela diri Taekwondo pembaruan Sersan Choi dengan Samsu Taegeon. Dengan luka yang parah, Il Tai memenangkan fight-nya guys. Sebenarnya, Il Tai Park itu susah banget buat nyerang langsung Sersan Choi guys. Karena saat itu, Sersan Choi menggunakan sejenis armor yang dapat menyerang sekaligus bertahan. Tapi armor tersebut berhasil dihancurkan oleh Eundo Lee, salah satu rekan Taijin yang ia perintahkan untuk mengunjungi alamat Seohyokli. Setelah armor tersebut berhasil dihancurkan, mereka fight dengan gaya bertarung masing-masing. Dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Il Tai guys. Oke, sekarang kita balik lagi ke scene pertarungan antara dua gorila tadi guys. Pertarungan ini bisa dibilang sangat sengit, dan gue gak bisa ceritain detailnya guys. Dan di akhir pertarungan, si gorila kehilangan satu kakinya saat beradu tendangan dengan Taijin. Setelah kehilangan satu kaki, gorila itu jadi jinak guys sama Taijin. Setelah pertarungan melawan gorila selesai, Taijin terkejut dengan apa yang telah terjadi pada rekannya. Di sana, Taijin melihat semua rekannya sudah mati guys. Eundo yang sekarat menjelaskan bahwa Sersan Choi telah mengkhianati mereka, dan ia juga telah berhasil menjalankan tugasnya untuk ke rumah Seohyokli dan mendapatkan informasi bahwa Seohyokli memiliki seorang istri dan anak.
Setelah Seohyokli ditangkap, istrinya dikirim ke tambang batubara karena pengkhianatan Seohyokli yang membeberkan rahasia Taekwondo ITF Gaya Utara. Menurutnya juga, Seohyokli pergi bertugas ke Korea Selatan sebelum istrinya melahirkan. Jadi, sampai akhir hayatnya, Seohyokli belum pernah melihat anaknya, guys. Di akhir hayatnya, Eundoli memohon kepada Taejin untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada ibunya, guys. Oh iya, guys. Setelah Taejin menyelamatkan rekannya dari ledakan yang dibuat oleh gorila di ruangan, ada scene di mana mereka sedang bersembunyi dan beristirahat sejenak. Di situ, Il-tae Park sibuk menulis sebuah catatan yang berisikan tentang Taekwondo pembaruan dan Samsu Taegeon yang ia kembangkan. Surat tersebut bermaksud ia berikan kepada putranya sebagai warisan jika ia mati dalam operasi penyusupan tersebut. Nah, di situ ia kepergok sama Taejin, guys. Saat membaca isi surat tersebut, Taejin bercanda dan berkata kepada Il-tae, "Kenapa semua catatannya mengenai Taekwondo pembaruan? Aku kan pendirinya. Seharusnya kamu minta izin kepadaku dulu dong untuk menyebarkannya." Saat melihat mayat Il-tae Park, Taejin berjanji untuk mengantarkan surat yang ia tulis untuk putranya dan mengizinkan ia mewariskan Taekwondo pembaruan yang ia pelajari dengan Taejin, guys. Saat hendak pergi, Taejin menghampiri dan menyapa si gorila yang sedang membuka isi koper yang hendak dibawa kabur oleh pasukan Amerika tadi, guys. Dan ternyata, bongkahan batu yang ada di dalam koper tersebut adalah Morijin yang masih bayi, guys. Lalu, gorila tersebut memberikan bongkahan batu tersebut kepada Taejin, kemudian menghilang. Tambahan, operasi penyusupan ini disebut dengan Operasi Gilgamesh. Sebelum operasi ini dimulai, ada scene yang memperlihatkan ketika Taejin menanyakan kepada bawahannya tentang apa yang akan mereka lakukan setelah mereka bebas bertugas. Impian Sersan Jo, saya akan membuka sebuah toko agar istri saya bahagia. Impian si rambut kuning, saya akan menjadi prajurit profesional yang melegenda seperti Anda, Pak. Impian si kembar Eundo, kami akan hidup baik-baik agar tidak membuat ibu stres. Impian Il-tae Park, saya ingin mengajari anak saya banyak hal, Pak. Setelah operasi Gilgamesh, Taejin mewujudkan semua impian bawahannya ini, guys. Ia membelikan sebuah toko untuk istri Sersan Jo. Ia memberitahu kepada sang ibu tentang kematian Eundo dan Geundo, serta menyampaikan permintaan maaf mereka kepada ibunya. Ia juga memberi uang pengganti atau asuransi kepada keluarga prajurit yang tewas. Dan untuk kasus Il-tae, entah ia sedikit terlambat, guys. Jadi, ia memberi suratnya kepada Il-pyo Park, cucunya Il-tae. Satu lagi, guys. Setelah insiden operasi Gilgamesh, saat Taejin kembali dari Korea Utara, ia dan semua rekannya masuk ke dalam daftar buronan. Semua keluarga bawahan Taejin mengalami hidup susah, dan sebagai gantinya, pemerintah menangkap keluarga orang yang dianggap buron sebagai bentuk tanggung jawab. Dan saat itu juga, Taejin menyusup ke tempat salah satu orang paling berpengaruh di Korea dan menuntut untuk menghapus semua nama bawahannya dari daftar buron, dan meminta agar mereka menjaga semua keluarga bawahannya agar dapat hidup dengan baik. Jika ia tidak menepati janjinya, Taejin akan datang kembali dan membuat perhitungan, guys. Wow, anjay, gila guys, gila. Bener-bener karakter yang super duper keren ya. Oke, sekarang kita akan bahas penampilan, kepribadian, dan kekuatan dari si tua bangka super keren ini, guys. Untuk penampilannya sendiri, Taejin adalah seorang pria tua berotot dengan fisik yang sangat gagah. Ia memiliki rambut berwarna putih, serta memiliki banyak bekas luka di sekitar tubuhnya, terutama bekas luka berbentuk X di kedua lengan dan dagunya, guys. Melihat dari tubuhnya yang penuh luka saja, sudah menandakan bahwa Taejin adalah orang yang sangat kuat dan telah melakukan banyak pertarungan. Ia mengenakan pakaian seni bela diri kasual dengan lengan yang robek, yang membuatnya terlihat semakin gahar dan keren sebagai seorang petarung sejati. Taejin kemudian kehilangan satu lengannya saat bertarung melawan Mandaeosang dan para menteri Nox. Untuk kepribadiannya sendiri, bagi gue, Taejin ini adalah sosok pahlawan yang sebenarnya dalam serial ini, guys. Di mana ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, yang sanggup bertarung dengan The Six sendirian dan mengalahkan mereka semua. Loyalitas tanpa batas yang melindungi orang terdekatnya saat operasi Gilgamesh, serta rasa peduli yang sangat mengagumkan terhadap rekannya yang sudah tewas, seperti mewujudkan semua impian rekannya serta menjamin agar keadaan keluarga bawahannya dapat hidup dengan baik. Ia juga membawakan batu nisan yang besar yang berasal dari Korea Utara, kampung halaman gurunya, untuk makam gurunya sebagai rasa hormatnya. Taejin juga orang yang sangat penyayang dan peduli terhadap orang sekitarnya, terutama Mori. Di manhwanya,
banyak sekali momen-momen epik ketika ia memberi nasihat kepada Mori untuk belajar dan bersekolah serta mencari banyak teman guys. Moto hidupnya adalah ikuti hidungmu, yang berarti lakukan apapun yang kau inginkan. Sebuah prinsip yang ia wariskan kepada cucunya Morijin. Lalu untuk kekuatannya sendiri sudah tidak diragukan lagi. Taijin adalah manusia terkuat dalam serial ini yang bertarung dengan tangan kosong dan tidak menggunakan kekuatan pinjaman guys. Ia memiliki kekuatan dan daya tahan tubuh yang sangat gila guys. Satu tendangan Jin Hanseok saja bisa menghancurkan bukit. Bahkan dengan mudah menghancurkan kekuatan pinjaman Mandeoksang yang berbentuk pedang guys. Tanpa kekuatan pinjaman, Taijin mampu mengalahkan The Six sendirian serta memotong satu lengan Bong Chimna, salah satu anggota The Six. The Six adalah aset budaya manusia, sekelompok orang-orang kuat dengan gaya bertarung mereka masing-masing. Setelah mengalahkan The Six, ia dijuluki sebagai manusia terkuat dan aset budaya manusia spesial. Tapi Taijin tidak suka dengan julukan tersebut guys. Ia juga mampu mengalahkan banyak ketua dan menteri dari organisasi Nox, meskipun akhirnya Taijin berhasil ditangkap. Tetapi guys, faktanya terungkap dari analisis si jenius Seng Chulbae, satu-satunya alasan Nox berhasil menangkap Taijin adalah karena Taijin memotong lengan kirinya yang terkena racun saat menerima ledakan dari salah satu menteri, dan ia kehilangan keseimbangan saat melakukan tendangan Jin Hanseok. Setelah ditangkap, ia dipenjara di sebuah ruangan dengan rantai yang mengikat kaki dan tangannya. Di sana, ia disapa langsung oleh Kaisar Gyeok, kemudian ditawarkan untuk menerima kekuatan dewa dan menjadi dewa petarung, pengganti 3 pangeran Natak, dewa petarung yang sebelumnya dikalahkan oleh Ilpyo, Su Jinli, Seung Chulbae, dan Mori di Oraigu. Tetapi Taijin menolak penawaran tersebut guys. Pada saat perang Ragnarok, Taijin dibebaskan oleh Su Jinli, dan pada saat itu ia sudah terbiasa bertarung dengan satu lengan dan membalas atas kekalahannya dengan Mandeoksang dengan menghajarnya habis-habisan guys. Ia juga sempat bertarung melawan Dewa Odin bersama dengan Bong Chimna. Bong Chimna mengorbankan dirinya dengan ditusuk di bagian perutnya agar dapat memegangi Dewa Odin, kemudian memberikan kesempatan kepada Taijin untuk menyerangnya dengan serangan terbaiknya. Disebutkan bahwa saat itu Taijin telah memasuki tingkat seni bela diri yang baru yang memungkinkannya untuk benar-benar melukai dewa. Tendangannya membuat tulang lengan Dewa Odin hancur dari dalam. Taijin juga menyatakan bahwa tendangan tersebut adalah tendangan terkuat dari puluhan ribu tendangan yang pernah ia lakukan sampai saat itu. Dan Taijin juga berkata, jika saja tendangan itu mengenai kepalamu, saat ini, tak peduli, bahkan kau ini dewa atau bukan, kau akan terbelah menjadi 2 dan takkan pernah bisa bangkit lagi. Perang ini menewaskan banyak manusia, termasuk 3 anggota The Six, yaitu Kim Unyeo, Hal Yang Seo, dan Bong Chimna. Dan satu lagi manusia terkuat yang menolak menjadi kandidat dewa pertarungan, pahlawan sesungguhnya dalam serial ini, Taijin Jin. Ia mati dengan senyuman setelah dihianati oleh Mubong yang menusuknya dari belakang dengan kekuatan yang ia simpan selama 17 tahun di benda kalung salib yang sering ia pakai selama serial ini berlangsung guys. For your info guys, kalung salib yang selama ini Mubong pakai adalah kekayaan nasional yang mampu menyimpan kekuatan pinjaman yang jumlahnya tak terbatas. Sejak dikalahkan Taijin 17 tahun yang lalu, setiap hari Mubong selalu mengumpulkan tenaga ke dalam salib hanya untuk hari itu. Hari di mana ia membunuh Taijin dan menyegel kekuatan Mori dengan kekayaan nasional Cawan Suci. Perang Ragnarok berakhir dengan kekalahan para dewa dan disertai dengan perjanjian yang dibuat oleh Dewa Odin dan setan untuk tidak mengganggu makhluk lain dan berjanji untuk menjadi pelindung bagi umat manusia guys. Nah, itu saja pembahasan kita tentang si Taijin ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, biar gue makin semangat buat kontennya. Thank you and see you until next time.